Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu di pembelajaran ilmu gizi di semester genap. Semoga semuanya masih semangat untuk sekolah, tetap dalam keadaan sehat. Untuk hari ini, kita lihat dulu ya, untuk semester ganjil kemarin sudah ada beberapa materi pembelajaran yang sudah kita bahas. Di antaranya yang pertama ada mengenai pendahuluan ilmu gizi, lalu ada zat gizi sumber energi, mungkin masih ingat ya, ada apa aja, ada karbohidrat, lalu zat gizi sumber pembangun, ada protein, zat gizi sumber pengatur, ada vitamin dan mineral. Kemudian yang terakhir ada DKBM atau daftar komposisi bahan makanan, dan DBPM. Sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya, atau materi pertama di semester genap ini, Ibu mau membahas sedikit mengenai penyelesaian soal dari DKBM dan DBMP yang pernah Ibu share. Kalau yang sudah mengerjakan atau sudah paham, boleh dilewat bagian ini, bisa langsung ke bagian materinya. Yang pertama untuk penyelesaian DKBM, di sini ada soal mengenai energi pada 65 gram nasi. Artinya, kita harus mencari nilai energi pada 65 gram nasi menggunakan DKBM. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Pertama, perhatikan dulu rumus yang sudah diberi. Untuk mencari kandungan gizi, hal yang diperlukan yang pertama adalah berat bahan makanan tersebut per 100 dikali BDD per 100 dikali kandungan gizi pada tabel. BDD per 100 artinya karena BDD itu dituliskan dalam tabel dalam bentuk persen. Kemudian kalian lihat di tabel DKBM-nya atau tabel komposisi pangan. Itu sama saja, cari pada bagian nasi. Kalau dicari di scroll memang sulit, maka dari itu bisa pakai kolom search. Kemudian ketikkan nasi, mungkin ada beberapa, ada nasi olahan dan sebagainya, cari yang kodenya sama, AP001 nasi. Yang ini ya, dilihat energinya, kandungan gizi pada tabel, karena yang dicari energi, berarti kita lihat di kolom energi. Lalu BDD, di bagian ujung, ada 100, artinya 100%, artinya semua bagian pada nasi bisa dimakan. Kemudian kita terapkan pada rumusnya, kandungan gizi yang dicari adalah energi, kemudian berat bahan makanan sebesar 65 gram per 100 dikali BDD-nya 100 dikali kandungan gizi pada tabel yaitu sebesar 180. Sehingga dihasilkan energi pada 65 gram nasi itu sebesar 117 kalori. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai protein pada 250 gram daging sapi. Masih sama menggunakan rumus ini, lalu kita lihat di tabel pangannya. Dicari sapi, ada beberapa jenis sapi di sini ya, ada sapi daging gemuk segar, ada sapi daging kurus segar. Kita ambil rata sapi daging gemuk segar. Karena kandungan gizi yang dicari merupakan protein, kita lihat di kolom protein, untuk daging sapi itu sebesar 17,5 gram. Lalu untuk BDD-nya sebesar 100%. Masih sama prosesnya, sehingga dihasilkan untuk 250 gram daging sapi itu memiliki protein sebanyak 43,75 gram. Lalu ada pertanyaan, berapa banyak dalam gram kacang hijau yang diperlukan untuk memenuhi kecukupan protein sebesar 20 gram? Ini lebih kompleks lagi ya. Kalau tadi itu kita mencari kandungan dari berat bahan sekian. Kalau ini kita butuh kacang hijau seberapa banyak untuk memenuhi kebutuhan protein sebesar 20 gram. Yang pertama harus dicari yaitu adalah berat bersih.
dari kebutuhan proteinnya ya. Dilihat ini kacang hijau, yang diketahui adalah zat gizi protein. Kolomnya sih 22,9. Jadi untuk mencari berat bersih dari kacang hijau yang dibutuhkan adalah 20 gram. Di sini yang diperlukan 20 gram per zat gizi pada tabel 22,9 dikali 100. Hasilnya 87,34 gram. Artinya, untuk memenuhi protein sebesar 20 gram, diperlukan kacang hijau seberat 87,34 gram. Namun, belum selesai di sini ya. Di sini itu adalah berat bersih. Artinya, kalau kita beli kacang hijau di pasar atau di tempat lain, ada kulit dan sebagainya, itu yang kita namakan dengan berat kotor. Langkah keduanya yaitu untuk mencari berat kotor adalah berat bersih dibagi BDD kemudian dikali 100. Telah diketahui bahwa berat bersih kacang hijaunya itu sebesar 87,34 gram. Lalu kita lihat BDD-nya untuk kacang hijau itu 100%. Artinya berat kotornya sama karena semua bagian pada kacang hijau bisa dimakan. Hal-hal ini bisa berbeda kalau kita menggunakan bahan makanan lain, contohnya ayam, wortel, ubi, dan sebagainya. Yang BDD-nya itu tidak 100, maka berat bersih dan berat kotor akan berbeda. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu penyelesaian DBPM. Soal pertama, ini 140 gram nasi setara dengan berapa gram bihun? Apa langkah yang harus dilakukan? Yang pertama, perhatikan tabel daftar bahan makanan penukar. Sudah pernah Ibu share bentuk PDF, bukan materi ya, ada PDF yang udah Ibu share. Nasi tergolong dalam golongan bahan 1 atau sumber karbohidrat. Jadi dalam daftar bahan makanan penukar itu ada beberapa golongan, sedangkan nasi termasuk ke dalam golongan 1. Dilihat nasi dan bihun sama-sama berada di golongan 1. Supaya ingat, kita tuliskan di sini yang informasi pada tabel. Untuk bihun 50 gram atau dalam ukuran rumah tangga itu setengah gelas, nasi 100 gram itu 3/4 gelas. Pertanyaan yang tadi itu 140 gram nasi setara dengan berapa gram bihun? Kita menggunakan persamaan untuk mencari nilai gizi menggunakan daftar bahan makanan penukar. Ini ya, untuk nasi diketahui pada tabel itu 100 gram, bihunnya 50, kemudian pada soal sebesar 140 gram, yang dicari itu bihun, kita gunakan X. Lalu bisa diketahui bahwa bihun sebesar 70 gram itu setara dengan 140 gram nasi. Oke, semoga bisa dipahami. Lalu soal kedua, ada 3 potong tempe setara dengan berapa buah tahu? Soal sebelumnya itu kita menggunakan satuan gram, untuk soal ini kita menggunakan ukuran rumah tangga. Langkah pertama yang harus dilakukan, sama, kita perhatikan tabel daftar bahan makanan penukar. Untuk tahu dan tempe itu ada pada golongan 3 atau bahan makanan sumber protein nabati. Di sini ya, di bagian bawah ada tahu dan tempe. Kita pindahkan informasinya. Yang pertama, untuk menjawab soal ini, kita cari berat tempe. Oke. Di sini, di dalam tabel, untuk 2 potong tempe itu sama dengan 50 gram. Sehingga yang kita tanya, dengan 3 tempe berarti berapa gram? Kita beri X persamaan. Sehingga didapatkan berat tempe untuk 3 potong itu sebesar 75 gram. Yang ditanyakan setara dengan berapa buah tahu? Kita gunakan persamaan tempe dan tahu. Untuk 50 gram tempe itu setara dengan 110 gram tahu.
Sehingga untuk 75 gram tempe berapa berat tahu? Dihitung, ditemukan bahwa tahu seberat 165 gram itu setara dengan 75 gram tempe. Nah, di soalnya itu ditanya bukan berapa gram tahu, tapi berapa buah tahu. Satu biji besar tahu itu seberat 110 gram. Sedangkan jawaban kita 165, artinya 110 dikurangi sisanya 55 gram. 55 gram itu setengah dari tahu, artinya 3 potong tempe itu setara dengan 1,5 biji besar tahu. Oke, kita lanjutkan untuk materi semester genap. Ini ada mengenai angka kecukupan gizi atau AKG. Lalu yang kedua itu mengenai menu seimbang. Menu seimbangnya ini untuk bayi balita, remaja, dewasa, lansia, wanita hamil, dan menyusui. Pembahasan pertama itu mengenai angka kecukupan gizi. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian atau siswa itu mampu menjelaskan pengertian dari angka kecukupan gizi, menjelaskan fungsi tabel dari AKG tersebut, dan bisa menggunakannya, serta mampu menghitung kecukupan energi dan protein untuk individu ataupun kelompok. Lalu apa sih itu AKG? Sebelumnya kita bayangkan dulu, semua makhluk hidup itu memerlukan energi atau tenaga untuk tumbuh, bergerak, dan berpikir sesuai golongan umur, berat badan, dan aktivitas untuk mempertahankan hidupnya. Nah, energi ini diperoleh dari konsumsi makanan yang mengandung zat gizi, karbohidrat, protein, lemak, diantaranya itu ya. Lalu, bagi orang Indonesia, kecukupan rata-rata energi dan zat gizi ini disusun dalam sebuah tabel. Nah, tabel ini kemudian disebut sebagai angka kecukupan gizi. Jadi, apabila disimpulkan, angka kecukupan gizi itu adalah suatu kecukupan rata-rata gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh, dan kondisi fisiologis khusus untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Untuk lebih pahamnya, kita jelaskan lebih lanjut ya. Jenis-jenis zat gizi yang dianjurkan dalam AKG atau yang terdapat pada tabel AKG, diantaranya ada energi, protein, vitamin lengkap, mineral, hampir mirip dengan daftar komposisi bahan makanan ya, si tabelnya. Lalu, kalian pasti pernah mendengar ada kecukupan energi, ada juga kebutuhan energi. Apa sih perbedaannya? Untuk kecukupan energi itu adalah jumlah zat gizi yang diperlukan seseorang atau rata-rata kelompok orang agar hampir semua orang, artinya 97,5% dapat hidup sehat. Sedangkan kebutuhan energi adalah zat gizi yang diperlukan seseorang untuk hidup sehat, adalah jumlah zat gizi minimal yang diperlukan untuk hidup sehat. Jadi kalau secara singkat, kecukupan energi itu adalah hal yang dianjurkan atau recommended untuk mencapai taraf hidup sehat. Sedangkan kebutuhan energi adalah yang diperlukan, requirement. Jadi kalau kecukupan itu yang dianjurkannya sebesar ini, sedangkan kebutuhan itu yang diperlukan oleh tubuh seseorang itu sebesar ini. Semoga bisa dipahami ya. Boleh dibaca-baca lagi di sumber-sumber lain, boleh, untuk melengkapi wawasan kita semua. Oke, untuk pengenalan angka kecukupan gizi sampai di sini. Selanjutnya, silakan untuk mengerjakan tugas individu. Pahami petunjuknya ya, amati tabel angka kecukupan gizi untuk kelompok anak-anak. Cobalah pahami informasi apa saja yang terdapat pada tabel tersebut. Kemudian,
tuliskan pada buku catatan kalian. Jadi kalian cukup memperhatikan tabel angka kecukupan gizi untuk kelompok anak-anak saja ya. Dilihat ada informasi apa saja pada tabel tersebut, kemudian tuliskan pada buku catatan masing-masing. Oke. Sekian untuk materi pembelajaran hari ini, semoga bisa dipahami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang lengkap atau kurang lancar. Semoga bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.